aku. Sudah lama. Tidak baik berduka berlebihan seperti ini. Ikhlaskan saja. Semua ini kehendak Yang Maha Kuasa. Tapi Pak... Kami duluan ya, Pak. Mama. Sebenarnya gue kesini sekarang tuh mau ngasih lo kerjaan. Kerjaan, Mas? Kerjaan apa? Calon istri saya diperkosa orang. Saya akan cari orang yang sudah memperkosa calon istri saya. Yang sudah menghancurkan masa depan kami. Yang sudah merusak kebahagiaan kami. Saya akan bunuh mereka semuanya. Aku memang jahat, Man. Secepat itu menyimpulkan sesuatu yang tidak jelas. Tapi bagaimana mungkin salah satu pemuda bajingan itu ada bersama kalian? Kamu tidak hanya menyakiti hati saya, tapi kamu sudah merusak dan merenggut jiwa anak saya. Dosa kamu sama sekali tidak bisa dimaafkan. Perempuan jalang yang sudah menghancurkan keluarga saya. Ayo kita pergi dari rumah ini. Harga diri kamu sudah diinjak-injak sama perempuan ini. Kamu dianggapnya sebagai najis yang setiap saat bisa saja diludahi. Kamu pikir kamu punya harga diri dengan mendorong-dorong anakmu yang kotor itu? Sekali lagi ibu bicara untuk menghina anak saya akan bakar. Oh, kamu ya? Diam kamu! Bulan! Kamu sudah seperti perempuan jalanan yang tidak punya adat sama sekali. Hah? Kita sudah kehilangan Andra. Si sial itu penyebabnya. Dan sekarang kita harus bermanis-manis sama dia. Coba dong pikir, Mas. Pikir. Tuh, Papa lihat sendiri kan? Semua laki-laki di sini hanya memikirkan perempuan sial itu. Tadi malam kamu ngapain berada di depan kamar dia? Hah? Kalian ini semua dikasih makan apa sih sama perempuan sial itu? Sampai tergila-gila sama perempuan kotor itu. Kamu mau kemana? Aku mau pergi, Ma. Aku mau nempatin janjiku pada Andra. Arman! Tuh, Pak. Lihat, Pak, anakmu. Kita belum selesai bicara. Lu dengar ya? Semalam ada orang misterius telepon gue. Dan dia ngaku sudah ngelihat rekaman video itu. Dan dia juga bilang, sudah ngelihat semua kejadian itu sedetil-detilnya. Hanya lo, gue, dan Teddy yang ngerjain perempuan itu. Paham lo? Tadi lo bilang apa? Kalau si Aman itu sama sekali nggak ikut terlibat, gitu. Dion, perlu lo tahu ya, dia juga ngancam akan menyebarkan semua isi video rekaman itu ke internet kalau kita tidak menyerahkan uang sebesar 500 juta. Paham lo? Nah, ini lucu banget. Karena jelas-jelas lo nggak mungkin punya uang sebanyak itu kan? Terus gue berpikir, sebenarnya mau meres gue itu siapa? Laki-laki misterius itu? Atau lo? Jawab. Atau lo? Dion! Dion, lu benar-benar busuk ya. Gue mana tahu. Dengar ya, gue juga akan ceritain persoalan ini ke Arman.
Baik. Saya memang dua orang yang tidak bisa diatur. Apalagi harus jadi sapi perah oleh majikan bejat macam sih. Apa lu bilang? Kurang ajar sih lu! Kurang ajar lu! Maling! 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 Mana Mi maling Mi? Tuh, lari ke sana tuh! Kenapa, Bos? Si Danu malingnya! Cepet kejar! Nggak mungkin lah Danu maling nih bos. Masa iya sih bos? Tolol, bego! Dia itu baru keluar dari tenda gue. Perhiasan gue hilang. Ya sama lagi dong malingnya. Bego lu. Coba bos dari dulu, barangkali ada perhiasannya. Udah kejar, kejar. Wah, kejar bos. Nggak mungkin bos. Diam. Woi, stop! Apa lo? Gak bagus sekali kalian bilang sendiri. Woi, diam, aku bilang, diam! Aku kenal sama dia. Dia bukan maling. Dia dituduh sama ibu bos. Kalau memang dia maling, aku akan ganti 10 kali lipat barang yang dia ambil. Tapi kalau memang tidak, kalian sendiri akan bertanggung jawab. Dan aku si Bonar yang akan memukuli kalian seperti kalian memukuli dia. Tegak. Pak, makanan hangat, Pak. Ya, Pak. Suara apa itu? Ya ampun, Pak. Aku lupa ngebalikin handphone Mas Andra. Aduh, kamu. Halo? Alhamdulillah. Bulan, kamu ada di mana? Aku lagi ada di terminal, Mas. Untuk Mas telepon, aku lupa mengembalikan handphone Mas Andra ke kamu. Aku telepon bukan soal itu. Pokoknya sekarang kamu tetap di situ. Jangan kemana-mana ya. Aku menyusul. Halo? Halo? Bilang apa dia? Mas Arman mau kesini, Pak. Mau kesini? Terima kasih Mas Dion. Saya ya kalau ndak dibilang Bonar, ya saya ndak tahu mau ketemu siapa Mas. Wong di sini saya ndak punya siapa-siapa. Iya. Terus kenapa lo jadi kayak gini sekarang? Kenapa? Saya difitnah Mas. Ini gara-gara Mbak Ratna ndak setuju saya mengundurkan diri. Wong saya juga sudah ndak betah Mas. Saya juga teringat Mas Dion pernah menawarkan saya pekerjaan. Ya, kalau pekerjaan itu masih ada, Mas. Ya, saya kerja karo Mas Dion wae lah. Stop. Emang benar gue itu butuh bantuan lo. Tapi kalau ngeliat situasi lo kayak gini, yang ada lo bakal bikin gue tambah susah. Mikir nih. Saya janji Mas, saya tidak akan merepotkan Mas Dion. Dan saya tidak akan mengganggu Mas Dion. Yang saya butuhkan hanya tempat untuk tinggal Mas.
Ya, itu pun kalau Mas Dion ndak keberatan. Hanya itu, Mas. Iya, gua akan bantu lo, gua akan bantu. Tapi semua itu ada imbalannya. Lo harus mau melakukan semua perintah gua dengan sepenuh hati. Gimana? Setuju? Bi, iya, tolong itu ya, tapiin kamar depan ya, Bi. Iya, bentar lagi pulang. Dia telah memperkosa saya, Pak. Saya. Pak, saya tahu dia telah memperkosa saya. Dia bajingan telah memperkosa saya, Pak. Ya, nanti kalau salah orang gimana? Enggak, Pak. Saya tidak mungkin lupa sama orang yang telah memperkosa saya, Pak. Bulan, ada apa? Man, kamu harus kejar mobil itu. Tadi saya melihat pemuda yang telah memperkosa saya, Man. Ayo, Man, kejar. Bulan, kamu jangan cari penyakit. Kalau salah orang bagaimana? Nggak mungkin, Pak. Ayo, Man. Man, kejar, Man. Bulan, ada benarnya apa kata Bapak? Kamu jangan sembarangan nuduh orang. Mending sekarang kamu dan Bapak, aku yang antar pulang. Ayo, mari Pak. Tidak perlu. Kami bisa pulang sendiri. Keluarga kamu sudah terlalu baik buat kami. Jadi tidak perlu lagi saya merepotkan kamu. Ayo, Bulan. Ayo. Ayo Pak. Saya tahu mungkin Bapak sakit hati dengan perlakuan ibu saya. Tapi paling tidak, Bapak kan bisa menghargai niat baik saya untuk menepati janji kepada kakak saya Andra. Kamu tidak perlu memaksa. Saya tidak ingin Bulan mendapat pengalaman pahit lagi. Saya mohon, Pak. Saya akan merasa sangat terganggu apabila janji yang saya ucapkan tidak bisa saya tepati. Apa sebenarnya yang kamu inginkan dari anak saya? Soal mengasihi, saya masih bisa, nak. Saya masih mampu melindungi dia dari hinaan dan mulut kotor dari keluarga kamu. Kamu hanya sibuk menepati janji. Tapi kamu tidak sadar, tindakan kamu ini bisa mendatangkan malapetaka buat anak saya. Tidak, Pak. Saya sendiri akan memastikan bahwa Bulan tidak ada seorang pun yang akan menyakitinya. Saya yang akan melindungi, seperti halnya Andra yang melindungi dan mendampingi Bulan. Omong kosong, nak. Omong kosong yang besar ini. Kamu bukan Andra. Andra tidak akan tergantikan oleh siapapun. Saya mungkin tidak sebaik dia, Pak. Tapi paling tidak, berikan saya kesempatan untuk memenuhi permintaannya. Kamu ini benar-benar keras kepala.
sih? Aduh. Waduh, Wan. Ah, jangan kabur lo. Edan. Ada Farhan, Mas. Oh enggak. Satu hal yang mesti lo ingat. Dia itu adalah musuh gue. Saya lebih senang kalau kamu membantu saya mencari pemerkosa itu, ketimbang harus memikirkan bagaimana saya menjalani hidup tanpa Andra. Mereka tidak akan bertanggung jawab. Kalaupun saya harus menemukan mereka. Kenapa kamu bisa bicara seperti itu? Masalah ini tidak akan pernah selesai walaupun saya telah menikah dengan Mas Andra. Mereka menjadi pemerkosa. Karena sebenarnya mereka pengecut. Apa mungkin mereka akan bertanggung jawab? Aku telah menemukan jejaknya di rumah kamu. Lalu di jalan tadi. Apa sekarang saya harus diam saja, Man? Orang-orang terlanjur menganggap saya salah. Ibu kamu, Bule Titi, mereka juga berpikir yang sama. Kebinatangan mereka tidak terfikir karena saya memilih diam. Aku bisa mengerti dengan perasaan kamu, Bulan. Apa yang akan kamu lakukan kalau seandainya kamu ketemu dengan salah satu dari mereka? Saya akan cincang tubuhnya. Lalu cincangan itu akan saya berikan untuk makanan anjing. Cukup adil kan? Tindakan saya itu. Seharusnya mereka mendapatkan hukuman yang setimpal dengan kejadian menimpa Teddy. Itu masih bisa diatur. Kita mengeluarkan uangnya. Begitu dapat, apapun yang kamu inginkan bisa terwujud. Tanpa harus mengeluarkan keringat sedikit pun. Pokoknya, aku mau mereka mati. Sebenarnya kamu ingin membalas kematian Teddy atau mengambil keuntungan dari mereka? Semuanya, Mak. Aku ingin balas dendam. Aku juga ingin uang mereka. Dan satu lagi, Apa itu? aku menginginkan kamu. Aku suka sama kamu, Rima. Apa? Kamu udah gila ya? Malah memanfaatkan kematian Teddy. Gak masalah kan? Kita bisa bayar orang untuk bunuh mereka dengan uang itu. Dan sisanya, kita bisa hidup bersama. Kamu jangan kurang ajar nggak? Kamu membutuhkan aku. Apapun yang kamu inginkan akan terwujud selama kita bersama. Biar aku yang atur semuanya. Aku tidak akan pernah mengkhianati Teddy. Dan sebaiknya kamu jangan pernah mengkhianati kakakmu. Ngerti?
apa yang kamu harapkan dari orang yang sudah mati, Rima? Aku janji, aku nggak akan maksa kamu. Kita bisa mulai perlahan-lahan, Rima. Brengsek. Kemana sih tuh anak? Mudah-mudahan dia nggak pergi ngejar perempuan sial itu, Mbak. Amit-amit. Tapi memang keluarga bapaknya itu pintar miket orang loh, Mbak. Dulu waktu muda, dia pernah bikin geger di kampung. Istrinya si Tulus itu kan orang ningrat. Tapi kok mau-maunya dinikah sama gembel macam dia itu? Kamu jangan nakut-nakutin loh, Dek. Aku sudah kehilangan satu anak yang paling aku sayang. Karena kecantol sama anaknya. Bisa mati berdiri kalau si Arman juga sampai terpikat dengan perempuan itu. Aduh, Mbak. Bener loh, Mbak. Semua orang di kampung juga tahu. Kalau nggak percaya, tanya aja sama Mas Ardi. Ya ampun. Kemarin malam si Arman juga kayak orang gila berdiri di depan kamar perempuan sial itu. Aku nggak rela dunia akhirat kalau si Arman sampai mengejar-ngejar perempuan itu. Aku akan kejar ke sana. Aku bunuh dengan tanganku sendiri. Ti, kalau Arman benar-benar nggak pulang, kamu cari dia ya. Cari dia sampai ketemu. Iya, Mbak. Mbak Dina nggak boleh kecolongan lagi. Gimana badan lu? Woi, badan lu gimana? Enakan belum? Mandar muka, Mas. Mudah-mudahan. Foto siapa tuh? Foto? Siapa? Arek wedok iki seharusnya jadi bojoku, Mas. Seandainya kawinannya yang marah batal. Terus kenapa nggak jadi? Coba lihat. Ya. Udah puas lihat foto-foto itu? Gue yakin, lo udah tahu soal ini lewat Tino. Tapi akan gue ulangi lagi. Dengar, lo sama teman-teman lo, gue kasih waktu seminggu buat ngumpulin apa yang gue minta. 500 juta, cash. Gimana caranya gue bisa dapetin 500 juta cash? Gimana caranya? Lo masih mikir cuma ngeluarin uang segitu? Teddy mati gara-gara soal ini. Brengsek lo! Jadi jangan lo tunggu-tunggu lagi. Waktu lo cuma seminggu. Halo? Halo? Anak Paran. Sepertinya Rika sedang ada masalah besar. Masalah apa? Uang. Mereka itu minta uang, Nuk. Mereka itu memeras dengan ancaman bahwa mereka akan menyebarkan sebuah rahasia yang selama ini kita tutup rapat-rapat. Itu, Nuk. Rahasia? Rahasia apa, Mas? Kalau sebaiknya lo nggak perlu tahu, Dino. Nggak perlu tahu ya.
Tapi entah kenapa gue curiga kalau teman-teman gue itu ikut terlibat pada pemerasan ini, Nuk. Gue yakin, Nuk. Gue yakin. Berarti koncone Mas Dion ada yang berkhianat. Mereka itu mau menghancurkan gue, Nuk. Kalau sudah begini ya sudah. Berarti sekarang saatnya untuk gue untuk ambil keputusan. Ya, either gue atau mereka yang bertahan. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Tapi lu mau kan, Nuk? Bantuin gue untuk bertahan. Wis, Sira ndak usah khawatir. Reang ora takut, Mas. Selama awake dhewe ada di jalan yang benar, Reang ora takut. Makasih ya, Nuk. Gue tahu kalau tuh orang yang bisa balas budi. Makasih. Katanya mau nemenin aku biar nggak ngantuk. Emangnya kamu mau aku ngomong apa? Aku buka aja ya jendelanya biar segar. Jangan dibuka. Kasihan si bapak. Nanti terganggu lagi. Ada apa? Man, rasanya aku udah asing dengar suara kamu. Apa sebelumnya kita pernah bertemu? Apa iya? Rasanya sih enggak. Kamu pernah ke Bromo sebelum aku menikah dengan Andra? Ya, aku ketemu kamu pas ketika kamu menikah dengan Andra. Kira-kira ntar kalau sampai, kamu mau ngapain di sana? Ya, seperti perempuan kampung lainnya. Masak buat bapak, bantu di sawah, kasih makan ternak. Tapi di rumah warisan Mbakku semua itu belum ada, Man. Kamu yakin kita sebelumnya belum pernah bertemu? Apa sih lo? Siapa yang sebenarnya meres gua, Nuk? Siapa? Yon, kalau gue tahu, ngapain gue sembunyi dari lo? Siapa? Jawab! Jawab! Dengar ya. Demi Tuhan, Dion, gue nggak tahu. Lo jangan pernah bikin kesabaran gue hilang, Nuk. Kalau lo emang nggak mau, gue selakain. Ngerti gak lo? Lihat dia! Dia itu mau melakukan apapun yang gue perintahkan, Nuk. Apapun. Demi Tuhan, Dion, demi Tuhan. Gue nggak tahu, Dion, gue nggak tahu. Lu kan tahu sendiri, Dion. Gue juga terlibat. Gue juga nggak mau video itu diedarkan. Bisa aja cleaning service menemukan atau pembantunya atau orang yang baru menempati apartemennya dia. Dion, kenapa sih lu nuduh gue terus? Gue juga nggak mau, Dion, masalah ini terungkap, Dion. Gue juga takut. Kalau lo emang nggak mau masalah ini terungkap,
Kenapa juga kalau bantuin gue mencari uang itu? Nebus videonya. Kenapa? Kenapa? Yon, lo kan tahu keadaan gue, Yon. Bagaimana caranya gue harus dapatin uang itu? Banyak banget caranya. Banyak sekali caranya. Lo kan bisa minta ke Arman. Hah? Atau bagaimanapun juga, dia ikut terlibat dalam kasus di Bromo. Iya kan? Nih. Pakai otak lo dong! Yon, lo kan tahu, Yon. Gimana pengorbanan Arman. Sama sampai kakaknya Andra pun. Telepon cepat! Gue akan tunggu lo di luar. Tapi bagaimanapun juga, kita harus menyelesaikan masalah ini. Untungnya dulu Bapak membiarkan rumah ini dan tidak menjual. Kalau Lebaran, adik-adik Bapak suka ngumpul di sini. Tapi Bapak malah lebih senang berkumpul dengan aku dan Ibu. Tapi aku belum pernah ketemu ibu kamu. Emangnya ibu kemana? Setelah kejadian yang telah menimpaku, Ibu menganggap kalau aku telah menorehkan aib di mukanya. Dan dia meninggalkan aku dan Bapak. Sekarang, kami juga tidak tahu keberadaannya di mana. Bulan, bilang sama temen kamu, kalau dia mau istirahat, istirahat. Kalau dia mau mandi sekalian, suruh mandi. Iya, makasih Pak. Nanti saya mau cuci muka aja dulu. Bulan, kamu jadi mau masak buat makan malam? Iya, Pak. Tapi saya harus belanja dulu ke pasar. Ya, hati-hati. Mudah-mudahan tidak ada orang kampung yang kenal kamu di sana, Nak. Kamu aja yang duluan. Iya. Kamu mau cuci muka kan? Masuk yuk. Ayo. Man, gawat nih Man. Video kita yang di Bromo ditemukan orang, Man. Dan orang itu minta tembusan sama gue. Maaf, Armannya lagi ke belakang sebentar. Ini siapa ya? Sebentar ya.
Bulan? Ada telepon? Halo? Siapa perempuan tadi, Man? Istrinya Andra. Perempuan yang diperkosa itu? Iya. Gila. Untung aja nggak kelepasan omongan gue. Ngapain lo sama perempuan itu? Udah, lu to the point aja. Bulan, kok belum pergi juga kamu? Ini juga persoalan perempuan itu, Man. Kaset kita yang di Bromo ditemukan orang. Dan orang itu minta tebusan sama gue. Gilanya lagi, Dion itu malah nyangka gue yang meras dia. Lo tau kan, Man, kondisi gue. Gue harap lo bisa pulang secepatnya dan bisa mengatasi masalah ini bersama. Kepentingan Dion jauh lebih besar. Karena dia sendiri yang mau mulai dan mencari masalah. Tin, masih banyak yang harus gue kerjakan di sini. Apa yang gue lakuin sekarang? Paling tidak lebih berguna daripada gue harus membantu kalian berdua. Dengar gue ya. Keluarga lo juga akan tercemar kalau kita tidak bisa mengatasi masalah ini. Kalaupun gue peduli, itu semata-mata karena gue gak mau Bulan menderita karena video itu tersebar. Bukan karena gue takut kehilangan kehormatan keluarga gue. Lu seharusnya berpikir begitu. Pak, saya pergi dulu, Pak. Dia memang pantas buat dikasarin. Dan lo jangan pernah sungkan-sungkan untuk berbuat lebih daripada itu. Ya, walaupun dia itu temen gua, tapi gue lebih percaya sama lo. Memangnya ada kejadian apa Mas di Bromo? Iya, sebenarnya sih kejadiannya sepele. Tapi ya itu, terlalu dianggap serius sama pengecut-pengecut kayak mereka. Udah belum? Sawi apa? 2000. Sawi. Bulan, jadi kamu tinggal di sini lagi. Kenapa? Apa kamu dicari sama orang kota itu? Saya bicara sama kamu. Kamu sudah bikin kacau, tahu enggak? Gara-gara kamu, Danu enggak pulang sampai sekarang. Saya sudah tidak ada urusan lagi sama Mas Danu. Permisi. Jadi setelah kamu dikawin sama orang kota yang tolol itu, kamu merasa tidak punya urusan lagi dengan Danu? Iya, sekarang kamu kenapa? Masih berkeliaran di sini? Apa kamu sudah dicerai dengan suamimu? Iya, dasar perempuan sial. Gara-gara kamu, Danu harus nanggung malu seumur hidupnya. Lepas! Apa kamu pulang karena hamil oleh lelaki-laki kota yang niduri kamu itu? Ya? Mas. Sampean kok gangguin orang belanja? Iya, Thomas. Diam kamu. Dia ini perempuan bejat yang bikin malu kampung saya. Hei, lihat ini. Perhatikan ini. Ya, perhatikan. Kalian harus perhatikan perempuan penjinah ini. Wong jelas mau menikah, malah kelahiran ditiduri lelaki lain. Dan berapa banyak bapak dari anak yang ada di perutmu itu? Lawan kamu ya, perempuan jalan. Kamu tidak pantas tinggal daerah sini lagi. Awas kamu, tak kasih tahu lihatmu biar diusir kamu. Mas. Apa wani kon? Wis mas, wis. Wong lanang kok kaya wong wedok. Gosip mas.
Kamu habis nangis? Ayo Man, kita pulang. Bulan. Mobil udah aku jual. Hah? Dijual? Kenapa Man? Kamu kehabisan uang? Enggak. Terus kenapa kamu jual Man? Kita lihat aja nanti. Man, kamu nggak diomelin? Ya udah, kita naik angkut aja ya. Tempat kamu dari sini jauh nggak? Aku ada ide. Ayo. Nyari siapa lo? Lo siapa? Ini bukannya apartemennya Teddy? Wah, nggak tahu ya. Gue penghuni baru di apartemen ini. Lo nggak kenal sama Teddy-nya? Enggak. Tapi barang-barangnya Teddy masih di sini kan? Tapi lo tahu barang-barangnya Teddy dibawa kemana? Nggak tahu deh. Waktu gue pindah ke sini sih udah kosong. Udah ya. Gimana? Ya, sepertinya nggak ada yang mesti kita curigain dari dia. Lo yakin nggak? Lo nggak percaya sama gue? Iya, karena gue tuh nggak bisa nemuin motor si bangsat itu di parkir. Sekarang cuma tinggal Rima. Kalau ternyata Rima juga enggak, berarti kita harus mikirin gimana caranya mendapatkan uang sebanyak itu, no. Pakai otak. Yang gue takutin tuh, kalau Arman di sana tuh kelamaan. Itu yang gue takutin. Kita harus ngapain tuh? Gue tahu. Gue akan ngomong sendiri dengan keluarganya. Itu yang akan gue lakuin. Peduli setan dengan dia. Yang penting apa? Kita punya duitnya.
Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.